teriak, ini tidak ada manfaatnya, tidak sesuatu yang dipamerkan, bukan sesuatu yang baik untuk ditunjukkan, karena itu adalah kebodohan. Bahkan dikatakan ya tuh, bahwasanya ilmu sihir itu memandoroti mereka, memandoroti jiwa-jiwa mereka, memberikan mandorot kepada hati-hati mereka, pikiran mereka, cara berpikir mereka, bahkan amal-amal mereka. Sehingga orang yang belajar sihir dia tidak akan mau beramal saleh. Itu pasti. Orang yang sudah kenal sihir, dia akan bermalas-malasan untuk beramal saleh. Dia sudah lupa dengan tugasnya. Diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, justru dia mengabdi kepada selain Allah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka, yaitu orang-orang Yahudi, telah mengetahui apa yang mereka dapatkan dari perbuatan sihir tersebut. Di akhirat kelak dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di sisi Allah. Ini akibat orang yang belajar sihir. Orang Yahudi diberikan kitab Taurat, Zabur, Injil, namun justru membuang kitab mereka di belakang punggung mereka, seolah-olah tidak tahu. Justru mereka mempelajari, berlomba-lomba di dalam perbuatan sihir. Maka balasan orang yang semacam ini, mereka di akhirat tidak mendapatkan balasan sedikit pun di sisi Allah. Walabi sama syarau bihi anfusahum, dan sungguh alangkah kejinya yang mereka dapatkan untuk diri mereka. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui akan itu semua. Di dalam tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir dikatakan ya bahwasanya sihir tersebut mayatun wala yanfa'u, mereka tidak dapat mendapatkan apa. Dan sihir tersebut tidak mendatangkan manfaat, juga tidak bisa memadoroti orang lain. Yang dulu bidini bahkan akan mempengaruhi dampak buruk di dalam agama mereka. Walaysa lahu naf'un yuwazi dararuhu. Diterangkan oleh para ahli tafsir bahwasanya madorot, dampak buruk dari mempelajari sihir, mandorotnya, keburukannya tidak seimbang dengan manfaatnya sedikit. Sehingga Allah tegaskan di akhir ayat ini, walaqad alimu, dan sungguh mereka, yaitu orang-orang Yahudi, telah mengetahui, yaitu di mana mereka mengganti kitab-kitab Allah, justru mereka mempelajari sihir. Mereka tidak mengikuti jejak-jejak para rasul, kitab-kitab yang Allah ajarkan melalui rasul-rasul mereka. Bahkan mereka berbalik arah, meninggalkan kitab-kitab Allah, bahkan memalsukan kitab Allah, dan mereka lebih mengutamakan ilmu sihir daripada apa yang Allah turunkan dari Wahyu untuk mereka. Berkata Ibnu Abbas, malahu fil akhirati min jihadin, bahwasanya mereka orang-orang yang mempelajari sihir tidak memiliki balasan kebaikan di sisi Allah sedikit. Laisa lahu din, dan mereka orang yang mempelajari sihir, mereka tidak mengenal agama sedikit. Ini adalah sesuatu yang setimpal. Kalau orang mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Allah, dia akan dijauhkan dari sihir. Dan sebaliknya, orang yang mendekat kepada sihir, mempelajari sihir, dia akan dijauhkan dari kitab Allah. Karena hal ini sesuatu yang bertolak belakang. Bila dia mendekat kepada kitab Allah, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dia akan terhindar, terjauhkan, tersisihkan dari perbuatan-perbuatan sihir.
dan sebagainya. Bila seorang sudah tertarik mempelajari sihir, dia penasaran dengan sihir, ingin membaca, ingin mempelajari, ingin berguru, maka dia secara otomatis meninggalkan kitab Allah. Maka dikatakan laisa lahu, orang yang mempelajari sihir tidak punya agama. Agama apa? Ya, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Islam, dia tidak beragama. Agama hanya sekedar kedok saja. Agama yang hakikat dia tidak beragama. Dikatakan di sini, ya laisa lahu din. Berkata Al-Hasan Al-Basri, laisa lahu din. Orang yang mempelajari sihir dia tidak beragama sama sekali. Berkata Qatadah, malahu fil akhirati min qalaq. Bagi mereka di akhirat tidak mendapatkan balasan kebaikan sedikit pun di sisi Allah. An-nasahir la khalaqa lahu fil akhirah. Bahwasanya tukang-tukang sihir ia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan sedikit pun di akhirat. Karena semua amalnya adalah keburukan. Orang yang sudah belajar sihir semuanya buruk. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, ini harus dipahami. Orang yang sudah mempelajari sihir, mengamalkan sihir, semuanya dari A sampai Z buruk. Sehingga di akhirat tidak ada balasan kebaikan sedikit. Walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh alangkah buruknya, kejinya apa yang mereka ambil, apa yang mereka dapatkan untuk diri mereka dari perbuatan sihir itu, kalau seandainya mereka memahami, menyadari, mengerti. Kalimat labisa adalah celaan, ya, alangkah buruknya. Di sini di dalam ayat Al-Quran mencela tentang perbuatan sihir dan bahwasanya sihir semuanya adalah buruk. Dia tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah kecuali keburukan-keburukan. Hal ini sebagaimana Allah katakan di dalam surat yang lain, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairul lakum liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa shobirun. Ayat yang memberikan celaan dalam hal ini yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan berkata orang-orang yang berilmu, celakalah kamu. Itu baik orang-orang yang mendahulukan dunia. Thawabullah, sesungguhnya pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi kalian, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini sebab nasihat. Untuk apa seorang mempelajari hal yang tidak bermanfaat? Untuk apa seseorang mendambakan dunia yang bakalnya dunia itu sirna, yang bakalnya manusia akan meninggalkan dunia, yang bakalnya dia akan dicabut nyawanya dari dunia? Untuk apa mereka membanggakan dunia? Sungguh pahala Allah adalah jauh lebih baik untuk kalian, karena yang namanya pahala Allah bakal menemani seseorang di alam kubur, akan memberatkan dia timbangannya di akhirat ketika ditimbang, ketika dihisab, dan akan menghantarkan dia ke dalam ridha Allah dan surga. Maka sungguh pahala Allah adalah suatu yang lebih baik daripada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mampu mengerjakan ini kecuali orang-orang yang sabar. Orang yang sabar. Iman, amal saleh membutuhkan ketabahan, kesabaran, keluasan hati. Ada orang yang lebih condong pada dunia, orang memuji, orang menyanjung, yang memamerkan segala sesuatu, itu tidak manfaat. Waqad istadalla biqaulihi walau annahum amanu wattaqau. Diambil dari firman ini bahwasanya kafirnya orang-orang yang melakukan amal sihir.
Orang yang melakukan sihir hukumnya kafir, sebagaimana di awal ayat. Dan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagian dari kalangan salaf. Demikian pula berkata Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan yudrabul muqam, orang yang memperlakukan sihir hendaknya dihukum dengan dipenggal kepalanya, karena dia telah berbuat kufur. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, haddu sahir darbuhu bisayf, hukuman tukang sihir, orang yang melakukan sihir adalah dipenggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sah. Demikian juga yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat dahulu. Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah, dan di saat itu muncul beberapa tukang sihir, seorang wanita, maka diperintahkan untuk dipenggal. Di saat itu tertangkap 3 tukang sihir, semuanya dipenggal. Demikian juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, termasuk dari Hafsah Ummul Mukminin, putri dari Umar. Suatu saat dia disihir oleh pembantunya, maka diperintahkan kepada orang yang menyihir tersebut untuk dipenggal kepala. Ini menunjukkan bahayanya orang yang memperlakukan sihir, berbuat sihir. Kemudian dari sini kita bisa memahami bahwasanya sihir adalah sesuatu yang nyata. Sebagian kelompok mengingkari dari perbuatan sihir. Sihir itu tidak nyata. Sihir itu tidak ada. Dan ini jelas menentang dalil-dalil yang ada. Sebagaimana yang kita bahas surat Al-Baqarah 100. Adapun dalam sunnah diterangkan dalam riwayat Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, dan ikatan sihirnya ditaruh di bawah batu di sumur dakwah, melipat-lipatan gulungan-gulungan, kemudian ditaruh di tepian sumur, sehingga Rasulullah SAW tersihir. Beliau tergambarkan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan, mengganggu dalam pikiran-pikiran beliau, namun tidak mengganggu sama sekali dalam urusan wahyu. Hanya perbuatan-perbuatan beliau terganggu ketika bersama istri-istri beliau. Beliau tidak melakukan, namun terbayangkan melakukan sesuatu. Sehingga tidak waktu yang lama kemudian didatangi oleh Jibril dan melepas ikatan sihir tersebut. Dan ketika dilihat bahwasanya sumur dakwan tersebut ataupun rekuan tersebut berwarna kuning kemerahan seperti darah, kemudian Jibril pun segera mengambil dan membacakan ruqyah surat Al-Fatihah. Kemudian beliau pun terbebas dari sihir seorang Yahudi. Maka dari sisi sunnah menetapkan bahwasanya sihir itu ada, dan sihir tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, termasuk diturunkannya surat Al-Falaq yang sudah kita bahas di awal tafsir dahulu beberapa tahun yang lalu. Kita sudah bahas tentang surat Al-Falaq. Kandungan surat Al-Falaq, wa min nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah perbuatan tukang sihir dalam rangka menghilangkan sihir
maka dibacakan surat Al-Falaq. Terlebih Muawwidatan, 2 Muawwidah, surat An-Nas, surat Al-Falaq ditambah Qul huwallahu ahad. Ini 3 surat ini adalah penangkal sekaligus pembebas dari sihir. Dan banyak ayat ya yang bisa membebaskan dari perbuatan sihir. Kalau sihir tidak nyata, tentu tidak diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk surat Al-Baqarah. Di awal kita bahas keutamaan surat Al-Baqarah. Dikatakan Iqra surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa innaha la tastati'u al-baqarah. Rasulullah mengatakan di akhir dari sabda itu, maka sesungguhnya surat Al-Baqarah tidak akan tembus dengan sihirnya tukang sihir. Tidak akan tembus. Bahkan sihir tersebut akan hancur berkeping-keping. Bagaimana yang namanya setan bisa menebut ayat selain Allah? Tidak akan bisa. Maka surat Al-Baqarah adalah surat yang sangat istimewa. Bahkan jika seseorang berada di dalam rumah kemudian dibacakan surat Al-Baqarah, maka jin, setan, sihir semuanya akan hilang. Ini salah satu keutamaan surat Al-Baqarah. Demikian pula surat-surat yang lain. Nah, di dalam kandungan surat Al-Baqarah, ya di awal ayat, kemudian di tengah ayat itu terdapat ayat kursi, dan di akhir ayat. Ini sangat jitu untuk menangkal seseorang dari sihirnya tukang sihir. Kemudian kita akan bahas bagian yang terakhir dari hal ini, yaitu jenis-jenis sihir. Dikatakan oleh Imam Ar-Razi, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil dari Imam Ar-Razi, anwa'u sihir tsamaniyah. Ketahuilah bahwasanya sihir itu ada 8 bagian. Yang pertama yaitu sihir yang berkaitan dengan bintang-bintang yang di langit. Ini termasuk bagian sihir. Tukang nujum, ya, tukang ramal. Ya, ini ada interaksinya dengan bintang-bintang di langit. Mereka berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang tertentu memiliki pengaruh dan bisa mempengaruhi alam. Ini keyakinan mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk sihir. Dan diutusnya Nabi Ibrahim di zaman itu dalam rangka mengupas, membantai ajaran-ajaran tukang-tukang nujum. Di mana di zaman Nabi Ibrahim orang-orang berkeyakinan terhadap bintang-bintang. Bahkan di antara perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, wahajjahu qaumuh, Nabi Ibrahim berhujah dengan kaumnya ketika ditanya, siapa Tuhan? Kemudian ketika melihat bintang mengatakan bintang itu adalah Tuhan. Ketika melihat bulan adalah Tuhan. Ketika melihat matahari adalah Tuhan. Tapi semua dibantah. Bagaimana Tuhan bisa hilang? Hanya muncul di malam hari. Kalau siang, kemana mereka? Manakah mungkin yang menjadi Tuhan, yang berpengaruh terhadap alam semesta, pergi begitu saja? Bahajahum qala tuhajjuni billah wa qad ada. Bagaimana engkau bisa mendebat itu? Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang kalian sembah itu, yang berupa bintang-bintang, matahari, bulan, bahkan seluruh apa yang ada di alam, bagian atas yang mereka tuhankan, itu semua adalah batil. Maka diturunkan Nabi Ibrahim dalam rangka menghinakan sekaligus membatilkan ketuhanan mereka. Yang mereka sangat kuat sekali keyakinannya terhadap bintang-bintang bulan. Sebagian orang mengatakan ilmu bintang, ilmu nujum. Mungkin seorang zaman sekarang sudah tidak ada yang mempelajari. Orang-orang tua dahulu memiliki pengetahuan.
dan dikaitkan dengan sihir. Mereka melakukan ini dan itu, ya, dikaitkan dengan bintang-bintang yang di langit. Ini adalah salah satu bentuk sihir, yaitu mereka menyembah kepada bintang-bintang di langit. Jenis yang kedua, ya, di antara jenis sihir, ya, sihru ashabul awham wa nufus al-awiyah. Sihirnya orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah dan yang kuat. Sebagian orang memiliki jiwa kuat sehingga bisa menyihir seorang, mempengaruhi makhluk sekitar karena kuatnya nafsu dan jiwa tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis, innal ain haq. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ain, ya, pandangan seseorang itu berpengaruh, dan itu adalah suatu kenyataan. Ya, orang memandang, kemudian dipandang, kemudian itu jatuh. Orang dipuji, ya, habis dipuji mati. Seseorang, ya, takjub, begitu yang ditakjubi sudah tidak bernyawa lagi. Ini semua adalah ain. Di masa jahiliyah berkembang pesat, ya, orang-orang yang memiliki jiwa kuat, baik jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Kalau jiwa-jiwa baik, mereka para waliullah, kekasih-kekasih Allah, karena mereka mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang, ya, rajin beribadah kepada Allah, Allah berikan penjagaan. Fa innahu sam'ahu alladhi yasma'u wa basarahu alladhi yabsuru bih. Ya, dia tangannya, yaitu diberi penjagaan oleh Allah. Matanya, penglihatannya, tubuhnya diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu. Maka orang-orang yang saleh, mereka bisa dikatakan memiliki kelebihan. Dan ini adalah mukjizat dari Allah, pemberian semata-mata dari Allah, bukan dalam rangka seseorang mempelajari. Seperti ilmu kanuragan dipelajari bukan. Ini adalah mukjizat. Ada jiwa-jiwa tertentu kuat di dalam kebaikan, atau sebaliknya kuat di dalam keburukan. Kalau kuat di dalam keburukan, maka dia adalah jiwa yang buruk, yang kecil, seperti Dajjal. Dajjal memiliki jiwa yang kuat, nafsu yang kuat, ya, sehingga orang-orang akan terhipnotis oleh dia, terpengaruh oleh dia. Dikatakan, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, penyembah-penyembah berhala akan berjalan mengikuti dia, terhipnotis oleh dia, karena memiliki jiwa yang kuat. Maka dari sini dikatakan, ya, al-ainu haqqun. Lau kana syai'un sabiqun bil qadar la sabaqahul ain. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam riwayat Muslim, sesungguhnya pandangan seseorang itu benar nyata. Itu apa? Bisa mempengaruhi. Kalau seandainya di dunia ini ada sesuatu yang lebih mendahului qadar, maka akan didahului oleh ain. Ya, pandangan mata yang kasar, pandangan mata yang kecil, yang buruk. Ya, seseorang dipandang yang hewan misalnya, orang manuk moceh, ya, dipandang lagi, ya, besok-besok jempal, ya, sapi, kambing. Ini karena jiwanya buruk, kecil, kuat, bisa mempengaruhi nyawa orang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan untuk ta'awud, ya, berta'awud kepada Allah, berlindung dari ainul hasidah, pandangan-pandangan mata yang buruk, yang kecil, yang hasad. Maka ini yang kedua termasuk jenis sihir. Sihir, ya, dikarenakan kuatnya jiwa dan nafsu seseorang. Ketika dia berada dalam keburukan, maka akan melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, kalau dia orang-orang yang dekat kepada Allah, akan melakukan banyak-banyak kebaikan, menolong manusia, yang
memudahkan manusia. Ya, dan semua hal-hal yang dia lakukan bermanfaat untuk manusia. Karena dia kekasih Allah. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, dia bisa melakukannya. Dan sebaliknya, kalau dia jiwanya buruk, nafsunya buruk, dia akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia di dalam hal-hal kejahatan. Hal-hal kejahatan. Maka dari sini ya bahwasanya aib ya yang timbul dari nafsu yang buruk yang kecil adalah hak, benar, nyata adanya. Ya, benar apa adanya. Dan ini tidak bisa dipelajari seperti ilmu kanuragan, namun ini adalah mukjizat dari Allah, pemberian. Kadang Allah memberi sesuatu yang baik, bahkan Allah memberi sesuatu yang buruk sebagai ujian dan cobaan sekaligus petaka. Fitnatan linnas, sebagai fitnah untuk manusia. Jenis yang ketiga di antara sihir adalah al-isti'anah bil jin, yaitu sihir dengan cara meminta pertolongan, bantuan kepada bangsa-bangsa jin. Sebagaimana ya orang-orang zaman dahulu melakukan. Dan sudah kita bahas bahwasanya jin tidak akan mau bekerja sama dengan para manusia kecuali meminta imbalan. Imbalannya apa? Yang berupa keimanan. Manusia menjual keimanannya, maka jin tersebut akan berkhidmat, akan membantu orang yang membutuhkan. Maka tidak jarang dia tersingkap ya rahasia-rahasia dari sebagian tukang-tukang sihir. Mereka membuang mushaf, melumuri mushaf dengan kotoran, dengan darah. Ya, membolak-balikkan ayat dibaca dari awal tapi dibalik dari belakang, ditulis ulang. Ya, ditulis dalam raja-raja. Ini semua adalah perbuatan kufur, tidak boleh. Ya, kelihatannya nulis bismillah tapi dibalik dari belakang. Ini adalah pelecehan, penghinaan terhadap ayat-ayat Allah. Tidak boleh membolak-balikkan ayat. Orang baca saja, salah harokat saja, ditegur kok. Ini malah ditulis sengaja dari belakang. Ini kufur kepada Allah. Ini melecehkan ayat-ayat. Orang membaca saja, salah harokat, bukan salah huruf. Ya, dibalik satu saja, satu hurufnya misalnya, itu sudah ditegur dan tidak layak menjadi imam. Bagaimana dia menyengaja dia membaca Al-Quran dibalik dari belakang? Ini kufur. Ya. Ataupun tulisan-tulisan yang tidak dipahami, jambi-jambi, ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tulisan-tulisan yang tidak diketahui bacanya. Ini semua adalah nama-nama jin dan setan. Sengaja ditulis atau meminta untuk dituliskan ya sebagai simbol pengabdian dia kepada jin tersebut. Maka semuanya adalah bentuk kekufuran. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Itu dukunnya muslim kok, sholat kaji juga kata siapa? Sudah dijelaskan dalam ayat. Siapapun yang bekerja sama terhadap perbuatan syirik, dia tidak memiliki agama, tidak beragama. Kok bisa melakukan sholat dan seterusnya? Itu adalah penglabuhan manusia untuk memikat manusia saja. Hakikatnya di sisi Allah, dia tidak memiliki agama. Maka kita lebih percaya Al-Quran daripada percaya kepada omongan dukun tersebut. Kemudian yang keempat, jenis dari sihir adalah at-takhyilah, yaitu sihir yang sifatnya khayali, mengelabui mata, tipuan mata. Sebagaimana hal ini sihirnya umatnya Fir'aun. Di zaman Fir'aun ya berkembang pesat sihir-sihir jenis ini. Melemparkan tali, maka tali
tiba-tiba berubah menjadi seekor ular atau naga atau apa, yaitu merubah pandangan mata, tipuan mata. Dan ketika itu berkembang besar di zaman Fir'aun. Dan Fir'aun ketika mau mendekat Musa mengumpulkan seluruh tukang-tukang sihir di penjuru Mesir untuk berkumpul. Kemudian diperintahkan ulqu ma antum mulku, lemparkan apa yang kau bawa di hadapan Musa agar Musa takut. Maka ketika dilemparkan, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, yang menipu pandangan mereka seolah-olah tali tersebut bergerak seperti ular. Maka Nabi Musa pun mundur satu langkah. Kemudian ditegur oleh Allah, la takhaf innaka antal a'la, engkau lebih menang. Jangan takut, jangan khawatir, jangan tertipu, engkau yang akan menang. Alqi ma fi yaminika talqafu ma sona, innama sona'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, diulang-ulang di berbagai surat. Ya, maka kami katakan, wahai Musa, jangan takut. Lemparlah apa yang di tangan kamu, yaitu suatu tongkat, sebuah tongkat. Maka tiba-tiba tongkat tersebut berubah betul-betul menjadi ular. Mukjizat dari Allah. Kalau tali tetap tali, hanya bergerak-gerak seolah-olah seperti ular. Tapi begitu yang dilempar tongkatnya Nabi Musa, tukang-tukang sihir semuanya kirap-kirap, jerit-jerit semua. Ya, tahu kalau itu bukan ular, bukan tongkat lagi, tapi sudah betul-betul ular yang besar yang melahat tali-tali mereka semua. Maka tukang sihir tersebut mengatakan, aman Nabi Rabbi Harun Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Maka Fir'aun marah dan seterusnya. Ini jenis sihir yang keempat, yaitu yang sifatnya menipu pandangan. Kemudian yang kelima di antara sihir yaitu amal ajibah, ya, perbuatan-perbuatan yang menakjubkan yang dirangkai dari ilmu-ilmu, ya, ataupun bahan-bahan kimia. Ini pun termasuk dari bahan, ya, termasuk dari sihir pula. Ya, biasanya dari negeri India. Yang paling terkenal, ya, sihir ini dari negeri India, negeri Romawi. Ya, hatta liwar nazar bainaha wa bainal insan. Ya, ketika orang menggambar, ya, dengan alat-alat tertentu seolah-olah gambar tersebut hidup. Ya, tertawa, seolah-olah melihat kepada dirinya, dan seterusnya. Ini jenis-jenis, ya, sihir dengan menggunakan alat-alat tertentu, ya, bahan-bahan kimia dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagian ulama juga mengatakan sihirnya Musa juga termasuk, ya, kaumnya Musa yaitu Fir'aun termasuk dari bagian hal ini. Ya, mereka memakai obat-obat tertentu, istilahnya mujarabah. Ya, mujarabah. Sekarang masih kita coba mujarabah, obat-obat tertentu yang mereka pamerkan, ya, ketika dioles mereka menjanjikan ini dan itu dan seterusnya, kebal, ya, ini termasuk mujarabah. Ya, mujarabah termasuk dari bagian sihir, maka jangan ditonton. Kalau ada mujarabah, ya jangan mendekat. Ya, keimananmu akan terpanggang, akan hilang, ya, akan disate imanmu, ya, akan hilang, lenyap menjadi debu. Kemudian yang berikutnya, yang sadis, yang keenam adalah al-isti'anah bi khawasil adwiyah, berduhana, ya, juga hampir mirip dengan yang sebelumnya, dengan minyak-minyak tertentu yang menggunakan
bahan-bahan tertentu, minyak-minyak tertentu, sehingga membuat orang heran takjub. Ini juga bagian ya sihir, termasuk seperti magnet yang bisa menarik sesuatu. Memang yang namanya magnet itu ada daya tarik, tapi kita tidak bisa melihat antara magnet dengan besi. Ya, begitu ditempelkan dia akan mendekat, akan bergerak. Ya, ada unsur yang tidak diketahui dari ramuan-ramuan obat yang mujarabah yang sifatnya demikian. Ya, sesuatu yang latifah, yang samar, sesuatu yang tersembunyi, yang kebanyakan orang tidak mengetahui. Dengan itu ia bisa menarik ya herannya para manusia, termasuk ya tukang-tukang mujarabah, tukang-tukang obat. Ya, kalau mereka menawarkan itu mengadakan uang, termasuk dia tuh uang minyak ini berbeda dari uang. Kita mabur-mabur ya, kemudian dia wae topak dukun, mungkin tadi wis ya, ternyata dukunnya sebenarnya suki-suki. Artinya apa? Dia menipu manusia, menipu kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ta'alluqul qalb, ya, yaitu sihir yang kaitannya dengan bergantungnya hati. Yang mengatakan bahwasanya mereka mengetahui nama-nama jin dan seterusnya. Yulqaduna lahu fi aktsar min umur, bahwasanya jin apabila dipanggil maka dia akan melakukan perkara-perkara yang ia inginkan. Ini juga termasuk dari jenis sihir. Kemudian yang berikutnya adalah yang keberapa yang tadi? As-sa'yu bin namimah. Yang terakhir adalah berbuat namimah. Namimah termasuk juga sihir. Ya, dengan ucapan-ucapan. Ya, orang tersihir dengan ucapan, mengadu domba. Ini termasuk dari bagian sihir. Para ulama memasukkan namimah termasuk dari bagian sihir. Sihir yang adalah orang mengadu domba. Kalau adu domba sih, ya dombanya kalau ada nggak apa-apa, ini adu manusia. Dia berpindah ke sana ngomong, berpindah ke sana pindah lagi, pindah sana. Tujuannya apa? Merusak hubungan. Ini juga termasuk sihir. Ya, termasuk dari perbuatan sihir yang dia melakukan secara sembunyi-sembunyi. Coba kalau dia terang-terang di hadapan manusia, di 3 ribu, 5 ribu, dia akan dikepuki oleh semua orang. Ya, karena dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Maka sesuatu yang sembunyi-sembunyi maka dikatakan sebagai ya sihir. Dia melakukannya tanpa sepengetahuan manusia. Ketika berhadapan dengan ini mengatakan A, ketika berhadapan dengan C, dia mengatakan C. Kemudian terus berputar dalam rangka merusak hubungan manusia, merenggangkan hati-hati manusia, dan ini tidak diperbolehkan seperti perbuatan setan. Ya, seperti yang terdahulu. Kemudian bila kita mengenali sihir-sihir ini, kemudian bagaimana kita menanggulangi sihir? Bolehkah seseorang datang ke tukang sihir untuk melepaskan sihir? Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ya, yang dikenal dengan nusyrah, yaitu melepas sihir. Karena kalau dia melepas sihir dengan tukang sihir, berarti juga ikut serta melakukan sihir, walaupun dalam rangka untuk melepas sihir. Maka pendapat yang kuat tetap diharamkan. Ya, ketika Rasulullah SAW disihir oleh Yahudi, maka Rasulullah SAW ditanya, "Fahalla tanasyad, engkau meminta bantuan tukang sihir untuk melepas ikatan sihirmu, wahai Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Amma Allah faqad syafani." Adapun aku, demi Allah, Allah yang menyembuhkan. Ya, wa khasyitu an aftah 'alan nasi syarra. Dan aku khawatir akan membuka pintu-pintu keburukan pada manusia. Artinya apa? Beliau tidak melakukan. Dan sebetulnya hal ini juga termasuk yang dilarang. Walaupun hanya dalam rangka melepas sihir,
Orang sudah jelas disihir. Kemudian apakah boleh melepas sihir kepada tukang sihir, entah tukang sihir yang itu atau yang lainnya? Tidak boleh. Ya, setiap masing-masing dari kita bisa melepas sihir. Ya, Rasulullah SAW mengajar dan kita doakan. Rasulullah SAW membaca Muawwidatan, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan Qul Huwallah. Bahkan surat Al-Fatihah sebagai syafiah, penyembuh. Ya, surat Al-Fatihah yang selalu kita baca itu dibaca dengan benar. Ya, jangan betul-betul baca dengan benar, dihayati maknanya. Sihir apapun akan lepas. Ya, membaca Al-Quran itu ya dengan benar, dengan cepat-cepatan. Apabila dibaca dengan benar Al-Fatihah itu, ya, dihayati maknanya, sihir manapun akan sirna. Dan ini sudah kita bahas dalam surat Al-Fatihah. Dikatakan sebagai surat ruqyah untuk meruqyah orang sakit apapun, gangguan apapun, fisik, psikologis, hati, jiwa akan sembuh ketika dibaca benar. Ketika dibaca dengan benar dan dihayati, maka akan menyembuhkan orang yang hatinya sakit, orang yang depresi, orang yang kena gangguan jin, orang yang kesambet, orang yang terkena sihir akan terbebas karena surat ini luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang tersengat kalajengking, kemudian dia demam berhari-hari, oleh sahabat didatangi, dibacakan surat Al-Fatihah, akhirnya diberi imbalan kambing yang sangat banyak. Begitu mendapatkan imbalan, mereka datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku mengobati seseorang dengan membacakan Al-Fatihah, kemudian saya diberikan imbalan. Apakah hal ini boleh saya makan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, makan, masih tersisa enggak? Kalau masih, beri bagian untuk menunjukkan bahwasanya hal itu tidak mengapa. Asal tidak dijadikan sebagai syarat. Nek tak sembuh ke, wengeni semene, ini tidak boleh. Tapi kalau tanpa prasyarat, dia dikasih dengan tanpa syarat, maka yang namanya diberi boleh menerima. Bahkan Rasul mengatakan, "Bama tadrikala annahu syafi." Dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah sebagai surat penyembuh? Ini semua menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah keutamaannya sangat besar. Ya, selain Qul Huwallahu, Al-Falaq dan An-Nas, dia dibaca 3 kali. Ya, kemudian membaca Al-Fatihah dengan benar, termasuk pula surat Al-Baqarah sebagaimana yang sudah saya utarakan. Bila ada orang yang terkena kesurupan, tersihir, ya sebagian salaf mengambil 7 daun bidara, 7 lembar yang ditumbuk pada batu, kemudian ditaruh di air, ya kemudian airnya diminumkan orangnya dan untuk mandi orang tersebut. Ya, sambil dibacakan Al-Fatihah, maka insya Allah sembuh. Bi'idznillah, semua itu dengan izin Allah, dengan izin Allah. Karena Allah adalah Zat Maha segala sesuatu. Allah adalah segalanya. Bila hati kita gantungkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan maklumat pertolongan kepada kita. Ya, ini cara-cara untuk menyembuhkan orang yang sakit, orang yang tersihir. Ya, lagi surat Al-Baqarah, sekali lagi surat Al-Baqarah. Ya, maka salah satu tujuan kita mempelajari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah barokah. Rasulullah mengatakan, inna akhdaha barokah. Orang yang membaca, orang yang mempelajari surat Al-Baqarah mendatangkan keberkahan, berkah di dunia, berkah hidupnya, berkah di alam kuburnya, berkah di akhiratnya. Keberkahan. Inna akhdaha barokah, kata Rasul. Orang yang mengambil surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan keberkahan. Wa innaha latastatikul batalah, dan tukang-tukang
tukang sihir tidak akan mempan, tidak akan tembus dengan surat Al-Baqarah. Surat yang paling mulia, yang surat yang sangat panjang, bahkan paling panjang. Maka kalau seorang yang tahan maka membaca surat Al-Baqarah dalam satu majelis, terutama di rumahnya, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh jin. Rasulullah bersabda, la tas'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Tuh cuma untuk tidur, istirahat, tidur. Ini kuburan. Coba dibacain surat-surat Al-Quran. Baca surat Al-Baqarah tiap pagi, tiap petang. Rumahnya akan bersinar, tidak gelap seperti kuburan. Kuburan, mana ada orang baca Al-Quran di kuburan? Dan itu dilarang. Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan, dilarang. Dan rumah kita, kata Rasul, jangan seperti kuburan, cuma dipakai tidur, istirahat. Itu kuburan, gelap, tidak bersinar. Maka Rasul memerintahkan untuk dibacakan surat Al-Baqarah. Kita bersabar sedikit, 2 jam, 3 jam, baca surat Al-Baqarah, khatam. Insya Allah rumah kita bersinar. Kenapa rumah-rumah kita selalu gelisah, tidak nyaman di rumah, terjadi pertengkaran, percekcokan, selalu panas? Coba bacakan surat Al-Baqarah, akan sejuk. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka akan mendapatkan keberkahan. Itu janji Rasulullah SAW. Fa inna akhdaha barakah. Orang yang membacanya mendapatkan keberkahan. Berkah. Rumah dibacakan Al-Baqarah berkah. Jangan cuma ngaji di masjid. Rumah kita, kalau sudah sampai rumah tidur, ya, rumah itu butuh cahaya, butuh keberkahan. Dengan apa? Dibacakan Al-Quran. Khatamkan di rumah dengan Al-Quran. Para salaf dahulu mengkhatamkan, ya, terutama di bulan Ramadan, 1 hari 1 malam. Bahkan Imam Syafi'i mengkhatamkan setiap siang, setiap malam, ya, di rumah-rumah mereka, bukan di masjid. Karena asal usul ibadah itu sembunyi, menyembunyikan diri ketika dalam ibadah. Di mana? Yaitu di dalam rumah-rumah kita. Sehingga amal juga terjaga, hati kita terjaga, rumah kita juga terjaga. Maka jangan cuma ngaji di masjid saja, di rumah kita baca surat Al-Baqarah, baca surat-surat yang lain. Insya Allah dengan itu akan terhindar segala keburukan. Selama kita mencari ridho Allah, Allah akan meridhoi kita. Semoga kita dimudahkan, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah, taufik, sehingga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.